Satu, dua, tiga. Dalam senantiasa tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Ini boleh tengok sana. Kalau nak tahu pun boleh mengerti apa maksud lagu itu ya. Oke. Kita beruntung Tuhan.
Kami tahu bahwa Engkau membawa kami ke tempat ini. Karena Tuhan punya tujuan. Nah, kita sudah mendengar dan sudah kita lihat, sudah kita membaca bersama-sama. Walaupun mungkin saya tidak dengar kamu membaca, tapi kamu sudah membacanya di dalam hati. Nah, apa yang dikatakan di sini yaitu kita hidup melalui ketekunan. Kita hidup melalui ketekunan. Di dalam firman Tuhan ini ada 4 hal yang mau kita pelajari bersama-sama pada pagi ini, yaitu hal pertama, darah Yesus. Darah Yesus dalam ayat 19 hingga ayat yang ke-21, yang berkata di situ kita boleh keberanian, ayat yang ke-19. Kamu lihat ayat 19, kita hidup oleh ketekunan adalah melalui darah Yesus. Kita memperoleh keberanian karena Yesus membuka jalan yang baru dalam ayat yang ke-20, dan kita mempunyai imam besar, ayat yang ke-21. Kita lihat itu dan kita percaya bahwa melalui darah Yesus kita boleh keberanian. Kalau kita tidak punya keberanian, kita tidak akan berani untuk tegur orang, kan? Biarpun bilang, ada nasi di pipimu, bilang kamu takut, sebab kamu jaga hati dia. Padahal itu bukan menjaga hati dia. Nanti orang lain nampak bilang, ada nasi di pipimu, bilang. Terus dia jumpa dengan kau, kan kau kasih dia di maniaku. Sebab karena kenapa? Karena kita tiada keberanian. Kalau kita lihat orang itu salah, kita tidak berani tegur dia, kan? Karena kita mau menjaga hati dia. Tetapi apa yang kita buat itu betul kan? Salah. Sebab kita tidak sayang dengan dia. Biarlah orang lain nampak dia, biarlah orang lain yang tegur dia. Padahal kita yang pertama nampak, tapi kita tidak berani. Tetapi oleh sebab darah Yesus kita memperoleh keberanian. Saya tidak akan berdiri di sini kalau saya tidak berani tegur karena firman Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak akan berani mendorong kamu kalau tidak berdasarkan dengan firman Tuhan. Kalau saya marah kamu, pasti kamu akan marah saya balik. Sebab tidak berdasarkan firman Tuhan. Tetapi pada pagi ini kita belajar melalui darah Yesus kita boleh keberanian, kan? Minggu yang lalu si Pastor Suzy sudah antar itu borang. Melalui WhatsApp dia bilang, pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja harus wajib datang ini ke pimpinan kursus seminar kepimpinan. Saya nampak di WhatsApp, lalu dia bilang saya mau ikut. Dia bilang, Tuhan melihat kita, baiknya ini baik. Tuhan lihat hati kita. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, bahwa darah Yesus kita memperoleh keberanian. Dan karena Yesus membuka jalan yang baru, dia berkata dalam ayat yang ke-20 itu, dia berkata demikian, dia akan membuka jalan baru untuk kita. Pada dulunya, saya mau beritahu kita, dulunya rasul-rasul, orang-orang yang kalau dulu tabir itu bait Allah tidak akan terbuka. Jadi tidak boleh orang lain masuk di sana, kecuali imam itu saja. Tapi imam itu pun kamu tahu apa dibuat? Dia tidak boleh masuk di sana. Tapi mereka akan sebelum dia masuk di dalam yang ditutup dengan langsir itu, mereka akan diikat. Mereka akan diikat. Kalau dia tidak akan balik, mereka akan tarik sudah keluar. Kenapa dia di situ? Karena dia sudah mati. Karena dia sudah mati. Tetapi sekarang oleh karena darah Yesus
Oleh karena Yesus mati di kayu salib, tabir itu sudah terbelah dua. Oleh sebab itu kita punya jalan yang baru, karena Yesus mengasihi kita, karena Yesus memberi kehidupan kepada kita melalui darahnya Yesus Kristus, melalui Dia sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan apa yang dikatakan di sini, yaitu kita mempunyai imam yang besar. Siapa imam besar kita itu? Yesus. Yesus Tuhan, sama juga itu. Yesus Tuhan Kristus, Bapa di surga, sama juga itu. Allah sama juga itu. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kita memiliki imam yang besar, yaitu Bapa yang di surga. Dan kedua, ajakan Yesus Juru Selamat dalam ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Marilah kita menghadap Allah dengan tulus hati. Itu ayat yang ke-22. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengharapan kita dalam ayat yang ke-23. Dan marilah kita saling memperhatikan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-24 ini, kita sama-sama melihat apa yang dikatakan di situ. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Dan ayat yang ke-25 dia berkata, jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, jangan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Karena kenapa? Supaya kita boleh saling, apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Ayat 24. Saling apa? Mendorong apa lagi? Saling saling perhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Karena kita tahu semuanya itu adalah pekerjaan yang baik yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan kita bilang kita tidak payah beribadah. Sudah dinyatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-24, jangan menjauh, di dalam ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, karena semuanya sangat baik. Oleh sebab itu dalam ayat yang ketiga, jadi dalam hal yang ketiga peringatan Tuhan dalam ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27, dalam ayat yang ke-25 sudah kita baca bahwa dia berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan tidak ada korban untuk menghapus dosa. Dan yang kita ingat dalam ayat yang ke-26 dia berkata apa? Baca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kita ingat firman Tuhan ini. Jangan kamu bilang saya yang cakap, tapi firman Tuhan yang berkata, karena kita sudah mengetahui tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, kita harus ingat bahwa tidak ada lagi korban menghapus dosa. Kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah dibaptis melalui selam. Kamu tahu apa itu? Baptisan. Kamu ditenggelamkan bersama-sama dengan kehidupan kita yang lama. Lalu kita dibangkitkan dari air itu karena kita sudah menerima apa? Menerima apa? Hidup yang baru. Jadi kalau sudah kita menerima hidup yang baru, kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan.
Oleh sebab itu ingat, kata firman Tuhan, kalau kita melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita ingat di sini bahwa tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Sebab Tuhan sudah mati, bangkit, dan dia pergi ke surga. Dia datang untuk ambil kita saja. Oleh sebab itu, di dalam ayat yang ke-27, kematian yang mengerikan. Di dalam ayat yang ke-27 dia berkata, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, dan akan penghakiman dan api yang dasar yang akan menghanguskan semua orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu adalah orang yang apa? Apa? Orang yang berbuat dosa. Siti apa? Tiara dia cakap tapi dia malu-malu, dia tutup di mulutnya. Dia tidak berani bercakap kuat-kuat sebab dia malu. Malu bakal Tiara. Dia berkata bahwa tiada pengampunan lagi kalau kita hidup di dalam dosa. Buktinya dalam ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-35 dia berkata, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Dia berkata betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh apa? Kasih karunia. Oleh sebab itu kita hindari ini. Kalau boleh-boleh kita hindari semua ini. Tapi mari kita belajar untuk menanggapi setiap firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Oleh sebab itu, dalam hal yang keempat, dorongan firman Tuhan dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang terakhir, kita lihat. Sebab kita tahu sudah dalam ayat yang ke-30 itu dia berkata, sebab kita mengenal dia yang berkata, pembelasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Siapa yang menuntut pembalasan itu? Siapa yang bilangnya di situ pembalasan adalah hakku? Hak siapa? Hak Tuhan. Kalau ada orang, kalau kamu dengar, kalau kamu nampak di berita karena dia geram lalu dia bunuh orang yang dia tidak suka, dia bilang haknya kan, sebab dia sudah bunuh itu orang. Tetapi di dalam firman Tuhan ini berkata itu bukan hak kita, tapi itu adalah hak Tuhan. Apapun yang dia buat itu bukan hak kita, tetapi hak Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, dorongan firman Tuhan kita, yaitu kita memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan, kita memerlukan masa kita sudah singkat. Kita dalam ayat yang ke-37. Kita lihat dalam ayat yang ke-36, apa kata firman Tuhan di situ? Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Keselamatan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kalau kita tuh berjanji dengan kawan, kita pandai tangguh-tangguhkan. Kalau aku mau pikir ini bang, katanya, tidak dapat saya pikir ini, sudah. Itu masih manusia. Tetapi di dalam firman Tuhan ini berkata, Tuhan tidak akan menangguhkan kedatangannya. Kalau dia bilang aku datang,
pasti dia akan datang. Saya ingat pula kami juga. Saya ingat yang duka, kan? Walaupun pun kita berdiri ini Tuhan sudah datang ambil. Dia boleh kita datang dulu. Pasti Tuhan sudah ambil kita. Jadi kalau kita punya kesempatan hari ini, apa bilang firman Tuhan? Siap sedia baik atau tidak? Baiknya. Oleh sebab itu saya beritahu kepada Tina, nanti kalau ada lagi angkat kayu, subuh lagi bangunlah kita. Bila kita di dalam gereja, kita ingat firman Tuhan. Tetapi apabila kita punya masalah, kita sudah mulai ingat, sudah mulai lupa tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kamu seperti saya, selalu lupa-lupa. Singkat. Jadi kalau masa kita sudah singkat, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat yang ke-28 itu, di dalam ayat yang ke-27, Tuhan akan datang tanpa kita duga. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, siap sedia baik tidak baik waktunya. Oleh sebab itu kita adalah dalam ayat yang ke-28 berkata di situ, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Dalam ayat yang ke-37. Oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak tengok berkenan kepadanya. apa? Bersikir Berkenan kepadanya. Oke. Kalau kita mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, di dalam ayat yang ke-39, Dia membela kita. Kan? Kamu lihat dalam ayat yang ke-39. Tuhan membela kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-39 dia berkata, tetapi mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kamu yakin? Kamu percaya? Karena Tuhan sudah membela kita. Oleh sebab itu, pada pagi ini kita belajar. Apa bilang lagu dangdut tadi? Apa? Kulit hitam, kulit putih, dia bilangnya rambutnya lurus, rambutnya dikasih keriting. Mata. Semuanya sama di mata. Jadi jangan kau bilang, kulit saya sini sudah hitam. Saya kulit saya ini putih sangat, selesai di ekor saja. Tapi semuanya di mata. Hargai hidup kita. Belajar menghargai hidup kita. Kalau kita punya jerawat, jerawat ini bikin jengkel, aku punya muka. Ada obat penghapus kan? Adakah? Mudah-mudahan nih, kalau kamu ada jerawat, ada penghapus jerawat kah? Ada. Nah, oleh sebab itu kita belajar pada pagi ini bahwa Tuhan tidak memandang cantikkah kita, tidak cantikkah kita. Apa bilang firman Tuhan? Cantik itu bonus. Nah, betul kata Cindy. Cantik itu bonus. Tampan itu bonus juga. Nah, kalau kamu tambah kasih cantik dia, tambah kasih
ceria kamu punya buka, itu juga bonus. Nah, oleh sebab itu iman kita juga harus kasih bonus, kasih cantik, kasih handsome dan skill. Iman kita, mari kita kuat, mari kita saling mendorong, mari kita memberanikan diri kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau kita menginjili orang, tidak mungkin orang itu akan bilang ya kan. Saya waktu sekolah di pusat latihan, kami belajar penginjilan. Ketawa sudah sekas bego dengan saya. Sebab dia yang orang yang tidak percaya Tuhan itu. Saya perlu penginjilnya. Lalu banyaklah di soal saya, lama-lama diam sudah saya. Belum lagi kita praktikalnya. Itulah sebab saya. Tapi hari ini saya belajar bagaimana saya harus memberanikan diri untuk memberitakan Injil kepada kita semua. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini mengajar kita, mendorong kita, menguatkan kita pada pagi ini bahwa Tuhan membela kita. Dia berkata dalam Matius 9 itu, kita bukanlah orang-orang yang mundur diri dan binasa, tapi kita adalah orang-orang yang percaya dan berhidup yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Marilah kita saling mendorong di antara satu dengan yang lain. Walaupun menginjil itu susah, tapi kita boleh berdoa untuk dia. Kita tahu bahwa sekarang ini pun doa kita, mungkin kita bilang Tuhan belum dengar doa saya, tapi dia akan melihat bagaimana kesungguhan hati kita untuk benar-benar memberitakan Injil pada semua orang. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Untuk kemuliaan nama
penyakit yang ada di tubuh. Kami percaya Engkau sudah mengangkat semua beban, dan itu tidak akan menjadi beban bagi kami. Tapi kami boleh mohon kesehatan rohani pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah menerima firman. Dan biar firman Tuhan ini Bebaskanku menyatakan kasih.
silakan duduk. Di masanya kita